Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana dulur abah semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini abah mau edukasi lagi tentang gimana caranya supaya mengobatin sariawan sama flu di ular ya. Tambahin deh plus sama menghilangkan kutu di ular. Jadi intinya kita kembalikan lagi ya sama yang mengurusnya gitu. Oke, kita bahas yang satu dulu, sariawan. Kenapa sih ular sampai bisa sariawan? Itu gimana sih ketahuan dari sariawannya? Dia, ular tersebut mogok makan. Kedua, di area mulut, di dalam gusinya itu pasti ada merah, kalau nggak putih. Kalau udah parah itu putihnya gede. Itu sariawan di ular ya. Dan apa penyebabnya? Kenapa si ular bisa sariawan? Biasanya si posisi kandang itu satu kotor, kedua asupan cahayanya terlalu tinggi. Nah itu efeknya kenapa si ular jadi sariawan. Nah dan biasanya juga nggak ada tempat minumnya gitu. Itu efeknya ya. Nah kedua, kenapa si ular bisa flu? Kita balikan. Biasanya pencahayaannya kurang. Si ular flu waktu cuaca perubahan menjadi hujan, terus si kandang itu lembab dan si badan ular tersebut nggak ada asupan buat penghangat ke badannya. Itu efeknya biasanya di flu gitu. Nah, cara ngobatinnya gampang. Terus yang ketiga, kenapa si ular tersebut bisa banyak kutu? Nah, kutu yang kecil itu ya. Biasanya kebanyakan kutu itu adanya di boa, terus di retik, sama molu. Biasanya banyak itu kutu ada di badan ular. Kenapa bisa muncul kutu? Biasanya itu posisi si ular itu, jadi di kandangnya itu kotor, bekas kotoran pup dia. Jadi nggak terlalu bersih, ngebersihinnya. Nah nempel ke badannya itu biasanya jadi kutu. Dan setahu abah, si kutu muncul itu pas posisi si ular biasanya mau shedding. Nah itu. Nah oke, kita bahas yang ke satu dulu ya, sariawan ya. Gimana caranya supaya menyembuhkan sariawan di ular? Simple. Kalau kalian punya kandang 2, dari kandang 1 pindahin dulu ke kandang yang kosong. Jadi si posisi kandang tersebut yang kosong kasih air dulu, lalu cobain jemur ya, rutin tiap pagi jam 9 jam 10-an itu jemur. Pakai posisi si kandangnya ada airnya, jadi sambil berendam dijemur sekitar 15 menitan, jangan terlalu lama. 15 menitan kita angkut lagi, keringin, lalu si kandangnya airnya buang, disetting lagi. Sebisa mungkin itu harus ada tempat sembunyi dari asupan cahaya lampu, biar si ular tersebut bisa beradaptasi. Dan si sariawannya biar cepat hilang. Dan versi kedua untuk menyembuhkan sariawan itu dengan cara pakai jarum, bersihin si ininya. Nanti sambil dibersihin sambil pakai air ya, si area sariawannya bersihin pakai jarum aja. Tapi awas ketusuk, nanti bisa nambah sariawan, nambah ini. Efeknya itu mogok makan biasanya. Nah kalau itu versi abah ya, cara menyembuhkan sariawan. Intinya asupan cahayanya kita kurangin. lampunya 5 watt tapi posisi agak jauh.
dan ada tempat persembunyian gitu, biar ada lembabnya juga. Dan biasain tempat air minumnya harus bersih, jangan kotor. Oke, yang kedua, cara menyembuhkan pilek atau flu di di ular. Kita ambil ularnya, lalu cobain pijit dulu si hidungnya. Kalau keluar lendir, itu flu-nya parah ya. Nah, cobain kita rendam dengan air sirih ya, biar si badannya hangat. Rendaman air si air sirih itu direbus dulu. Jadi si airnya dibawa. Kalau udah dibawa, kita sambil jemur kayak yang tadi seperti sariawan. Jemur, masukin aja si ularnya sama 15 menit. Dan setelah udah dibersihin, udah diangkat 15 menit, masukin lagi si kandangnya. Itu posisinya harus kering, nggak boleh ada lembab. Tapi tetap di situ harus kasih air minum. Dan air minumnya kalau bisa dikurangin, jangan terlalu banyak. Setutup botol aja, itu bisa. Kalau ularnya gede, ya mungkin kadar minumnya dikurangin lagi. Kalau bisa, jangan ada air minum, tapi seminggu sekali harus dikasih gitu. Dengan cara mandiin. Nah itu cara simpel buat ngilangin flu. Nah, kalau misalkan saya kerja tuh, kalau gitu mah gimana, jam 9, jam 10 susah ngejemurnya. Gampang. Tinggal di set kandangnya aja. Set kandangnya harus benar-benar. Kalau sariawan harus ada tempat sembunyi. Kalau si flu, penerangannya. Jadi kalau 5 watt misalkan di pinggir, coba pindahin ke area tengah biar hangat badannya. Nah gitu. Dan kalau kutu, simpel kutu, tinggal mandiin aja pakai air sirih juga nggak jadi masalah. Dan sebisa mungkin interaksi kita sambil dipijit-pijit si ularnya biar si kutunya keluar semua. Tapi biasanya kalau kutu itu, kalau si kandangnya tetap masih kotor, biasanya nempel lagi. Nah intinya kembali ke kita, kandangnya harus bersih. Dari semua penyakit itu yang ada di ular ya, penyakit kayak sariawan, flu atau kutu, itu tergantung sama kita sendiri ya. Kita bersih enggak untuk merawat kandangnya dulu sebelum merawat ularnya. Kalau kandangnya udah bisa bersih, biasanya ke ularnya juga enak, nyaman gitu. Oke, itu tips ya buat kalian yang pecinta ular. Gimana caranya buat hilangin sariawan, flu, sama kutu. Kalau pingin lebih jelas lagi, DM aja ke IG Abah, ada 2. Abah Sancang 313, kalau enggak Jurik 13. Masuk aja DM ke situ. Bah, ini saya dari ini, masukin pertanyaannya apa tentang ular. Silakan, insya Allah sama Abah sendiri dijawab. Ada jawabannya lah. Oke, hari ini mungkin untuk sekian dulu ya. Jangan lupa dorong-dorong terus channel ini supaya channel ini membangun ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Bagikan video ini kalau menurut kalian bermanfaat ke grup WA, ke grup Reptil, ke Epi, ke IG ya. Jangan lupa juga komen yang positif. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh.